Husnul. Mbah. Pertanyaan jenengan wau masalah ilmu priyen ya. Wau tadi Bu Husnul bertanya masalah mencari ilmu itu wajib apa enggak? Kalau dalam sabda Rasulullah itu wajib fardhotun. Maksudnya wajib itu yang dinamakan ilmu. Di situ thalabul ilmi alif lam. Maksudnya pengetahuan yang diberikan Allah pada diri kita. Makanya di situ diawali thalabun, membedah. Itu wajib. Di situ hadisnya bukan utlul ilma mencari, tapi tolab. Litolba itu membedah. Nah, di situ isim ma'rifat al-ilmu membedah semua pengetahuan yang diberikan Allah pada diri kita untuk menuju kemarahan itu wajib. Dengan cara apa? Ya mencari seperti Bani Israel. Mencari di dalam yang diberikan Allah pada diri kita pengetahuan untuk urusan ketuhanan kok belum mendapatkan kejelasan titik terangnya. Di situ maksudnya wajib membedah mencari seorang pembimbing. Faridotun ala kulli muslimin. Di situ enggak kulil loh ya, enggak ada alif lamnya. Jadi ala kulli muslimin itu pelaku orang yang memang melakukan sesuatu ingin selamat, enggak memandang agama di situ. Orang yang punya niat diselamatkan Allah dari jenis laki-laki. Wa muslimatin dan jenis perempuan. Di situ enggak ada alif lamnya, jadi nakira umum. Semua manusia di bumi ini dikasih pengetahuan oleh Allah urusan ketuhanan. Bila mana dari semua ilmu, entah itu dari mana asalnya, entah itu dari pertapa, dari thariqah, dari kitab, dari manapun, kalau belum menemukan titik terang untuk menghadap kiblat, menyembah, itu wajib faridotun. Tolab di situ tolab bukan utlu. Kalau utlu mencari, tolab membedah. Membedah dari pengetahuan yang dikasihkan Allah pada diri kita untuk jelas bahwa saya ini selamat. Itu Bu Husnul masalah ilmu. Bukan ilmu atau apa. Ilmu otak nanti yang nggak wajib. Kalau ilmu otak, ilmu hati. Di situ alif lam. Ada al-ma'rifatnya. Bisa dimengerti masalah ilmu. Jadi nggak boleh orang ya saya juga terima gini nggak cari. Namanya nggak berjamaah itu menyendiri. Wala taqrabu, jangan memisahkan diri. Bisa diterima berurusan ya masalah ilmu wajib. Iya bisa. Bisa ya, wajib membedah dari semua pengetahuan yang diberikan Allah pada diri kita masing-masing. Ala kulli muslimin wa muslimatin, itu isim fa'il. Jadi orang-orang pelaku suatu ilmu pengetahuan yang diberikan Allah sampai menemukan titik jelas pada keimanan, kedekatannya dengan Allah, dengan pengetahuan yang diberikan Allah pada diri kita. Iya, berarti mencari ilmu untuk hablum minan nas itu membedah boleh ya kan gitu nggih. Wajib. Untuk hablum minan nas itu nggih kan? Ya, fungsinya untuk semua. Kan itu meliputi langit dan bumi. Alimul ghaibi wa syahadati kan gitu. Nggih, Mbak. Tanya lagi, Mbak. Monggo. Kan begini, Mbak. Profesi merias manten atau merias apapun, siapapun, itu kan untuk orang itu dipajang, duduk dipajang, otomatis kan dikasih tahu ke orang. Gimana? Nah, otomatis kan dalam hati ingin dipuji. Iya. Apakah orang yang merias ini tidak mendukung untuk berbuat salahnya orang? Boleh nggak seperti itu?
yang diharamkan itu Bu ya, kelepasan hawa, bukan nafsu. Manusia berpenampilan cantik ya wajar dong. Apa ada haram diharamkan untuk wanita berpenampilan cantik. Puasa itu menahan hawa dekat dari Allah menuju jauh, bukannya pamer kecantikan itu. Jadi enggak ada efek profesi. Jadi Allah memberikan jalan rezeki dari merias kemanten. Kalau merias kemanten seperti orang gila gimana? Ya, lomba kontes, lomba kecantikan, lomba apa itu kan kepingin dipuji orang, Bang. Ya enggak apa-apa. Memang itu jalannya bisa dipuji. Oh, riasannya bagus, nanti saya panggil lagi. Kalau dipuji orang ya kamu bisa memuji Allah, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Bukan yang dirias itu loh, Bang. Yang dirias kan punya tujuan kepingin dipuji orang, Bang. Itu kan dia, bukan Bukus Nun. Makanya dia itu membayar buku biar dilihat orang cantik. Ya, itu profesi. Apa kalau saya misalnya orang fanatik, saya kerja di gereja, apa rezeki saya haram. Tujuannya kan golek duit ya Mbah. Saya jual kopi, jual makanan, jelas-jelas uang yang dibuat beli itu dapat dari judi. Apa uang itu haram? Saya aja jual barang halal yang normal. Jadi ya nggak apa-apa itu mempersulit logika, nggak apa-apa, timbang karena yang diomong. Kirain karena orang itu tujuannya untuk dipuji orang, otomatis kan kepingin di alam orang. Berarti profesi saya mendukung orang berbuat tiru, gitu Mbak. Dulu pernah saya punya pikiran ke situ, takut akhirnya Mbak kerja gitu. Makanya timbul ilmu jin was-was di hati, nggak yakin ke Allah. Jadi sifat keakuan pada manusia itu satu, nggak bisa dihilangkan. Apa kalau dipuji itu nggak percaya sama Allah, yang nggak usah rias mantan, rias kematian aja. Bukus iku lho buku. Halo Romaria lho. Enak rias kematian tadi mobil. Ntar Baji Aman dirias tuh Bu Kusnul. Jadi ondel-ondel. Bahaya. Kita Maria kelepekan. Itu contoh Bapak Arya itu selalu membedah pengetahuan yang diberikan Allah pada dirinya, dibedah terus sampai datang lagi ke diri, datang lagi. Itu namanya Bani Israel, orang-orang yang diutamakan oleh Allah di dalam pencarian perjuangannya. Nanti Allah di nikmati Allah di an'amtu alaikum, yakin akan dikasihkan kenikmatan. Wa anni fadhaltukum alal alamin, dan Allah memberikan rahmat fadl keanugeraan daripada orang lain. Terus membedah sampai jelas. Nah, itu contoh. Aku bolo mule. Masih di perjalanan menuju pulang Mas Aryo. Masih di mobil nih, di kosan anak di Surabaya. Oh masih, oh iya monggo dilanjut. Iya Pak Aryo habis syuting main sinetron. Itu ditutupi Mbak karo Gus Tubi. Sing riasi Busnul. Ditutupi nanti jungkel. Saya dirias Bukus Nul. Iya, tak rias. Sing doa Ayu. suhu Pintaro Pak Sukino. Ya, Waduh. Pak Sukino dirias tuh Bu Kusnul.
Aduh, kayaknya ya terus buku Snul nanti malah jebol kabeh. Udah gunduli karo aku ya, awakmu ya gundul ya. Buku Snul. Wah, Inilah angel izin. biasane. Buku Snul. Suara saya kok kecil ya? Dek saya, di telinga saya itu HP ini. Nggak ada yang nggak ada. Apa? Oh, kecil iki. Juga. Ayo waktunya guyon. Kondisi rahmat kali. Ya, mungkin Iya, waktunya guyon. Awakmu ketahui ya serius tapi yoga. Enak nek guyon akeh dulure. kelanjutannya Iya, mulai. Seneng aku. kelanjutan keterangan masalah ilmu. Karo aku seko Kok cilik ya? Jakarta karo Enggak, fokusnya enggak berubah suaranya kalau di sini. Kelanjutan masalah ilmu, fokusnya ya. Jadi ilmu itu hanya hiasan dari Allah. Kullu syai'in halikun. Ya, saya ulangi lagi ayat itu. Halikun itu isim fa'il. Yang dinamakan orang hancur imannya itu kalau masih bersandar Ya, pada tapi Busnul kok kecil. ya, kalau masih bersandar pada ilmu. Ilmu apapun itu enggak ada yang salah karena ilmu itu datangnya dari Allah. Gimana solusinya? Illa wajah. Semua ilmu untuk menghadap yang maha kuasa. Kalau masih berupa ilmu masih merusak iman. Kullu syai'in halikun. Ke Allah masa bersyarat. Jadi untuk menetralkan biar ilmunya itu enggak merusak iman, illa wajah. Semua ilmu untuk menghadap yang maha kuasa. Sah. Sempurna ilmu kita. Lahul hukmu. Hukum hanya diri kita dan Allah yang tahu. Jadi tolabul ilmi, membedah ilmu, kalau memang Allah belum kasih paham, ya jujur kepada Allah, memang ya Allah, memang ini Kau yang masih belum kasih saya iman sempurna. Kau yang maha tahu, hanya Kau yang bisa membimbingku ya Allah. Lahul hukmu, mohon ke Allah. Wa ilaihi turja'un. Apapun yang ada pada diri kita itu pemberian Allah, kembalikan ke Allah. Sempurna. Itu namanya taubat. Mengembalikan semua takdir kita, kesalahan kita itu kepada Allah. Sempurnalah taubat kita. Tapi kalau taubatnya masih menggunakan teori ilmu, masih hancur. Yang maha mengampuni itu Allah. Sholat taubat atau apapun itu hanya fasilitas. Tapi jangan yakin pada amal, yakinlah kepada Allah yang maha memberikan ampunan. Kalau kemarin Tanya lagi, Mbak. Ya, silakan. Begini, Mbak. Misal saudara ada yang kaya hal materi, Mbak. Iya. Dia tidak membantu saudara. Salah satunya ada saudara yang tidak mau bantu karena mungkin menjengkelkan gitu, Mbak. Iya. Terus saudara itu hutangnya banyak. Padahal ini urusan hablum minallah, Mbak. Iya. Padahal saudara itu hutangnya banyak. Ketika kepingin ngutang ke dia, tidak dikasih, Mbak. Terus harta itu kan titipannya Allah. Otomatis kalau ingin bantu kan saudara yang dekat dulu. Misal saudara itu mentok dia mungkin imannya sudah hilang, Mbak. Akhirnya bunuh diri gara-gara hutang banyak tadi, Mbak. Apakah saudara yang punya itu berdosa juga, Mbak? Karena saudaranya sampai bunuh diri itu, apakah dimintai pertanggungjawaban juga, Mbak? Ya enggak. Enggak kan ya? Ya enggak.
Itu pada Kan mestinya harus ditolong, Mbak, itu kan saudaranya. ya, tapi memang harta dari Allah. Tapi mempertahankan harta itu juga hukumnya wajib sebagai pertanggungjawaban diberi amanah oleh Allah. Dan di situ masalah sifat geger itu hak dia. Jadi dosanya itu bukan pada seperti menyebabkan saudaranya bunuh diri, bukan. Berdosanya itu pada cinta dunianya, itu tapi itu urusan dia, bukan urusan kita. Kalau yang hutangnya banyak bunuh diri, itu beda lagi. Mengapa yang dihutangi harus ikut bertanggung jawab dengan kematian bunuh diri saudara? Yang nggak bisa dihubung-hubungkan. Ada kalanya yang mungkin nggak percaya, sudah pernah ada cacat. Jadi jangan terlalu menyalahkan orang yang kita anggap pikir. Kan gitu. Jadi nggak boleh memponis orang, oh kamu ikut berdosa gara-gara saudara kamu bunuh diri. Ya nggak bisa. Itu haknya Allah. Sementara kepada orang lain dia senang banget untuk membantunya. Nah itu kan watak dari Allah. Mengapa hati kita kotor dengan watak dia? Ya, gimana? Iya. Dan proses kematian bunuh dirinya karena dia belum mendapat hidayah dari Allah, dan itu Allah yang takdir cara matinya dengan cara bunuh diri. Putusasaan, memang putus asa itu nggak boleh. Dalam surat Yusuf kan di ayatnya begini, jangan pernah putus asa dengan perlindungan yang diberikan Allah. Tapi yang bunuh diri kan belum menemukan bimbingan iman. Jadi bisanya ya jalan pintas. Apa dia nggak bisa diselamatkan? Bisa kalau dia punya anak yang beriman. Karena apa? Dia belum pernah mendengarkan kemurnian iman. Tentu mati bunuh diri itu masuk neraka. Kalau punya anak iman, terselamatkan. Dan yang kikir pun itu nggak boleh divonis kalau dia itu sekarang kafir atau apa, karena dia masih hidup. Siapa tahu lain waktu dia mendapat hidayah dari Allah dan sadar dengan keburukannya, dengan kepikirannya. Jadi yang membolak-balik hati kan Allah. Dan saya sering menemukan orang yang seperti itu. Seringkali dari sebagian saudara kita yang seperti itu, ada yang merasa warisan, akhirnya sakit. Nah, di situ kan dengan jalan Allah kasih sakit, akhirnya membuka kesadaran. Awalnya kelihatannya dilihat manusia, saudara yang lain sangat buruk. Tapi begitu Allah memberikan takdir sakit, dia tobat dengan sungguh-sungguh. Hidupnya bersandar pada Allah. Jadi kita nggak boleh memvonis orang yang punya harta itu berdosa dan nantinya bertanggung jawab, tapi nggak bisa. Bisa dipahami Bu Fusul ya? Bisa Mbak. Terima kasih. Bano. Iya.